Baik Ibu, Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah lagi sehat Bu Yani. Bu Yani juga sehat ya? Alhamdulillah Ibu, baik Ibu, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin yang pertama itu kita atau saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Siap. Baik Bu, coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dengan nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Mungkin apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, kemudian Ibu juga jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya mungkin yang pertama adalah kemitraan itu ya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan yang pertama Bu ya. Kompetensi apa nih yang kira-kira akan Ibu tingkatkan? Saya meningkatkan semuanya ya Bu ya. Jadi meningkatkan potensi coaching saya Secara keseluruhan ya Bu ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Bu? Yang lebih spesifiknya saya ingin menjadi mendengarkan aktif ya Bu ya, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang lebih baik daripada coaching-coaching saya sebelumnya. Baik Bu. Kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin indikator itu ya Bu ya, si coaching saya itu jadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan juga bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Siap Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin demikian wawancara dari saya. Kemudian nanti ke depan Ibu silahkan praktekkan sesi coachingnya bersama coaching Ibu. Untuk yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Regi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Regi ya. Bagaimana kabarnya Pak Regi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat Ibu. Alhamdulillah Pak Regi hari ini saya sedang sehat-sehat saja. Katanya kemarin ingin ada yang kita bicarakan ya Pak ya? Betul Ibu. Ya, Jadi kalau begitu apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? iya begini Ibu. Jadi ada hal yang baru yang ingin saya bicarakan terhadap Ibu berkaitan dengan kondisi pembelajaran di kelas saya. Kondisi pembelajaran kelasnya. Iya, jadi gini Bu, ada permasalahan itu seperti ini. Jadi saya itu kan dalam pembelajaran suka menggunakan gadget ya, Bu. Nah, dalam penggunaan gadget ini ternyata tidak semua anak itu mempunyai gadget. Lalu dari yang punya gadget juga, itu tidak semua gadget juga berisikan kuota begitu. Jadi terkadang ada gadget yang mudah dibawa tapi tidak bisa digunakan karena tidak adanya koneksi internet. Nah, anak-anak yang ini ketika pembelajaran menggunakan gadget misalkan kuis atau materinya dari HP, anak-anak yang tidak memegang HP terkadang itu jadi ribut begitu, jadi ngobrol, terkadang jadi mengganggu begitu untuk anak-anak yang sedang fokus belajar menggunakan HP. Jadi permasalahan Pak Regi itu Pak Regi melakukan pembelajaran menggunakan gadget, tapi tidak semua anak bisa membawa gadget. Yang tidak membawa itu yang menjadi masalah ya Pak ya. Begitu Bu. Lalu apa yang akan Pak Regi lakukan, yang pikir sama Pak Regi itu untuk membuat anak yang tidak ribut ini tapi pembelajaran juga bisa berjalan itu dengan menggunakan gadget itu, tapi Pak Regi si kelas tak kondusif itu apa yang akan yang terpikir oleh Bapak saat ini? Sebetulnya itu juga yang jadi masalah saya. Tapi kalau saya pikirkan begitu, sepertinya
mungkin yang jadi masalah adalah penggunaan gadgetnya gitu, yang secara individu yang menyebabkan anak yang tidak menggunakan gadget malah jadi bingung kegiatannya apa gitu, karena nggak ada kegiatan mereka jadi ya bisa ngobrol begitu, malah jadi mengganggu tindak kondisi. Jadi mungkin kedepannya mungkin solusi yang bisa saya bayangkan sih Bu ya, yang baru terpikirkan Ibu setelah ngobrol dengan Ibu, sepertinya kegiatan ini penggunaan gadget itu sebaiknya jangan individu begitu, misalkan berkelompok minimal 2 orang. Jadi ada satu HP, nanti karena dari 30 siswa itu sebetulnya ada sekitar 10 begitu yang tidak membawa HP. Jadi kayaknya kalau berdua itu bisa mengakomodir semuanya gitu ya. Iya, kalau siswa berarti ya, Pak, Iya ya. betul, jadi bisa mengakomodir semua. Jadi dalam membaca materi berdua, begitu dalam mengerjakan kuis juga bisa jadi berdua begitu. Jadi ya, anak yang tidak membawa HP, jadi yang tadinya menunggu gitu tidak ada kegiatan bisa jadi ikutan, jadi ada kegiatan gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama yang bisa Bapak dilakukan membuat kelompok kecil ya Pak ya, jadi Kelompok kecil. berdua, karena yang tadi disampaikan oleh Bapak si gadget itu hanya 10 orang ternyata ya Pak ya, tapi mengganggu ya Pak ya 10 Iya, orang begitu. juga. Ada solusi lain yang terpikir oleh Bapak? Agar lebih menarik begitu Bu, mungkin saya akan mencoba sama gitu membuat kelompok, tapi kalau tadi kecil gitu bisa juga mungkin jadi kelompok besar begitu. Jadi kayak game sederhana Bu. Jadi nanti yang saya terbayang begitu ada HP misalkan satu begitu ya, semua setiap kelompok jadi dibagi jadi 5 orang. Orang yang paling depan harus menjawab kuis begitu. Jadi setelah kuisnya selesai dikerjakan dengan benar, nanti baru bisa berpikiran dengan orang yang kedua. Orang yang satu jadi pindah ke belakang begitu. Jadi gamesnya kayak kalau ini mah cepat-cepat gitu, cepat-cepat menyelesaikan dan tentunya betulnya begitu. Jadi nanti anak yang cepat menyelesaikan, kelompoknya yang cepat menyelesaikan dengan benar begitu, itu pemenangnya begitu. Jadi nanti anak bakal lebih termotivasi dan terpacu untuk segera menyelesaikan dengan benar begitu. Kayaknya bakal menarik begitu. Jadi ada 2 ya Pak ya. Ya. Bisa ada lagi nggak? Oh ada sepertinya Bu. Luar biasa. Iya. Itu kan Bu. Iya Bu, jadi Apa aja Pak? terbayang itu ketika anak pemberian materi gitu. Kalau tadi dalam kuisnya, sedangkan ketika pemberian materi, sepertinya saya juga harus memang menggunakan kayak fokus begitu, ada layar besar untuk materi yang bisa dibaca sama anak. Begitu. Jadi anak yang tidak membawa HP begitu bisa membaca materinya, ya di sini terlalu jelas, gitu, bisa melihat layar seperti itu. Jadi untuk mengatasi kalau pembacaan materi kan suka panjang gitu, mungkin seperti itu. Jadi tadi ada 3 ya. Iya. Ada 3 solusi. Yang pertama buat kelompok kecil. Yang kedua kelompok besar tapi dengan kuis yang tadi cepat-cepat kata Bapak ya. Terus yang ketiga dengan materi ditampilkan di layar yang besar. Kalau menurut Bapak yang mana yang sekarang akan Bapak lakukan lebih dahulu yang dianggap mungkin yang paling efektif ya untuk mengkondisikan kelas? Ya, mungkin kalau dalam waktu dekat ini saya akan mencoba yang menggunakan games berdua dulu Bu. Jadi mencoba untuk melakukan itu begitu. Seperti itu. Kegiatan yang pertama dulu ya Pak ya. Nah, tentu kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya Pak ya. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk yang pakai games yang berdua itu supaya efektif ke kelasnya, supaya jadi lebih kondusif, langkah apa aja yang akan Bapak lakukan? Baik. Jadi pertama saya mungkin akan mendata dulu sehari sebelumnya anak-anak yang bisa membawa HP dan tidak itu siapa saja. Lalu setelah itu saya akan mengkondisikan tempat duduknya. Yang membawa HP sama yang tidak membawa HP, jangan sampai yang membawa HP semua di sebelah sana begitu. Jadi nanti akan saya coba untuk saling mengisi begitu. Jadi ada yang tidak membawa HP dan yang membawa HP. Jadi nanti akan dikondisikan tempat duduknya dan mudah-mudahan ketika pelaksanaan menggunakan gadget itu anak-anak bisa terfasilitasi semua. Jadi ada kegiatan
sama dan akhirnya saling diskusi jadinya, bukan saling ngobrol. Pak, jadi pengen jadi murid Bapak. Boleh kan? Betul apa yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Nah, apa Bapak akan mulai melakukan solusi yang pertama itu Pak? Karena sekarang hari Jumat, mungkin saya akan coba di hari Selasa gitu Bu, di minggu besok itu dari Selasa gitu. Hari Seninnya mau pendataan dulu. Iya, Pak, pendataan ya. dulu begitu Bu. Terus ada yang perlu membantu? Ada begitu Bu. Pertama mungkin dari keterlibatan orang tua. Saya nanti akan menginstruksikan satu kali sebelumnya gitu. Besok akan ada kegiatan yang menggunakan gadget, diizinkan untuk anak membawa gadget gitu. Jadi mohon fasilitasi untuk kegiatan hari itu. Selebihnya mungkin saya akan minta bantuan mereka untuk bantu menyeting gitu Bu, untuk melayar memasang fokus, speaker. Saya tergambar dengan yang Bapak sampaikan. Sekarang apa yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Ya alhamdulillah Bu, dengan berbincang ini gitu ya, dari pikiran saya jadi udah mulai terkikis, udah mulai tenang gitu, udah mulai tercerahkan gitu di dalam menemukan betul juga begitu ya, dengan cara seperti itu kita coba insya Allah mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kesulitan ini ya Pak ya, Bapak sudah menemukan solusinya seperti apa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Udah itu nanti hasilnya sesuai dengan harapan Bapak ya, Pak yang lebih kondusif, anak-anaknya juga lebih bahagia belajar dengan Bapak. Ibu, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak, kita tutup aja Pak percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya, mana budaya. Assalamualaikum Bu Iis, kita ketemu lagi ya dengan pasca observasi ini. Baik Bu, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Yani ya. Di coaching yang tadi telah saya lakukan, saya merasa bahwa saya sudah melakukan alur tirta dengan baik ya Bu ya, karena maksudnya jadi semua alur sudah saya lewati dengan sesuai seperti menanyakan tujuan, aplikasi, rencana aksi, tentang menjawab ya Bu ya, sehingga alur tersebut mampu menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Siap, baik Bu Iis. Menurut saya sebagai observer nih Bu ya, tadi proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dengan coaching itu berjalan sungguh baik saya lihat. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Iis itu sudah menggali ya Bu, menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot sekali kepada coaching. Kemudian Bu Iis juga bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach, Ibu hebat. Kemudian Ibu nih, pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu ingin kembangkan nih oleh Bu Iis berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Saya kasih Bu ya atas masukannya terhadap yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya kompetensi yang saya tingkatkan untuk coaching berikutnya yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan mendengar secara aktif agar saya bisa lebih memahami lagi permasalahan dari coaching saya. Itu yang saya tingkatkan. Baik Bu Iis, semoga kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ya Bu. Juga demikian saya sebagai observer juga bisa lebih memahami coach. Kemudian sebelum saya tutup Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.